Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Krisna yang akan mengupas materi tentang tema 5 kegiatan pembelajaran 2 di kelas 5 sekolah dasar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing agar pada pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang yang kedua, kita akan mempelajari tentang dan yang ketiga, kita akan mempelajari materi tentang. Nah, jadi nanti diharapkan kita dapat menemukan ide pokok suatu paragraf dengan benar. Yang kedua, kita nanti dapat mengklasifikasikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, kita nanti dapat menjelaskan lagu yang memiliki tangga nada mayor dan tangga nada minor. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Jika belum pernah, Bapak akan menyajikan gambar di sini yang merupakan miniatur kebun binatang. Nah, di gambar ada gambar apa saja? Benar, ada gambar gajah. Ada gambar apa lagi? Betul, ada gambar zebra. Lalu ada gambar apa lagi? Ada gambar singa, benar. Lalu ada gambar apa lagi? Benar sekali, ada rusa dan masih banyak binatang yang lain. Bercerita tentang hewan, nah anak-anak, apakah ada yang tahu binatang gajah makanannya adalah? Benar, bahwa gajah memakan tumbuhan. Selanjutnya, apakah ada yang tahu bahwa singa makanannya adalah? Betul, bahwa singa memakan daging. Lalu, adakah yang tahu ayam memakan apa? Benar, ayam memakan biji-bijian dan juga binatang lain. Sekarang, perhatikan paragraf yang telah Bapak sajikan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berikut ini. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Paragraf pertama. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh, hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Dari paragraf 1, di manakah letak ide pokok paragrafnya? Bahwa ide pokok paragraf 1 berada di awal paragraf yang berbunyi, kelompok hewan herbivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar, hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Apakah ada yang tahu di manakah ide pokok paragraf kedua? Benar, bahwa ide pokok paragraf kedua berada di awal paragraf yang bunyinya kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Nah, di manakah letak ide pokok paragraf ketiga?
Benar, bahwa ide pokok paragraf ketiga berada di awal paragraf. Bagaimana bunyinya? Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah silakan mencari 5 nama hewan, lalu klasifikasikan jenis hewan tersebut dan termasuk kelompok hewan apa. Untuk lebih memahami materi ini, silakan dengarkan lagu berikut. Golongan hewan itu ada 3, yang makan rumput itu herbivora, yang makan daging itu karnivora, yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora, sapi, kerbau, kambing. Contoh karnivora, anjing, macan, buaya. Contoh omnivora, ayam, bebek, kucing. Ayo kawanku, belajar bersama. Anak-anak, dari lagu tersebut, apakah memiliki ciri tanda nada mayor ataukah minor? Jawabannya adalah benar, bahwa lagu tersebut memiliki ciri tanda nada mayor. Hal ini mengapa? Karena lagu tersebut memiliki sifat yang pertama, bersifat riang gembira, dan yang kedua, bersemangat. Nah, anak-anak, untuk memahami tentang ciri tanda nada mayor dan minor, perhatikan materi berikut. Ciri-ciri tanda nada mayor bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, memiliki pola interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Sedangkan ciri-ciri tanda nada minor bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a, mempunyai pola interval 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah silahkan mencari masing-masing 3 buah judul lagu yang memiliki ciri tanda nada mayor dan tanda nada minor. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari materi tentang yang pertama, menemukan ide pokok suatu paragraf, yang kedua, tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya, dan yang ketiga adalah ciri-ciri lagu yang memiliki tanda nada mayor dan memiliki tanda nada minor. Nah, anak-anak, semangatlah belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan jangan lupa untuk selalu berdisiplin diri. Hal ini mengapa? Karena disiplin diri dapat menciptakan hari esok yang lebih cerah. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan dan video berikutnya. Dadah!